Selamat datang di channel YouTube Dickson Myring. Kali ini kita akan belajar mengenai limit suatu fungsi. Kita akan mengevaluasi limit di suatu titik tertentu. Secara teori menyatakan bahwa suatu fungsi mempunyai limit di suatu titik jika limit kirinya sama dengan limit kanan di suatu titik tersebut. Kalau limit kiri berbeda dengan limit kanannya, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit di suatu titik tertentu. Misalkan kita punya fungsi f yang bentuknya seperti ini, ya, yang bergerak dari kiri bawah sampai ke titik x sama dengan 2, ini x sama dengan 2, kemudian dari kanan yang berwarna merah ini. Misalkan kita punya fungsi f seperti ini, lalu kita ingin menyelidiki apakah fungsi f ini memiliki limit di x sama dengan 2. Bisa saja di x sama dengan 2 suatu fungsi tidak memiliki limit, tetapi memiliki limit di x yang lain. Khusus pada fungsi ini, di patahannya, kita akan memeriksa di patahannya yaitu di x sama dengan 2, kita akan memeriksa apakah fungsi ini memiliki limit atau tidak. Untuk itu kita periksa dua hal. Pertama, berapakah nilai limit kirinya? Yang kedua, berapakah nilai limit kanannya? Dua-duanya di x sama dengan 2. Untuk mengetahui limit kirinya secara intuitif atau secara deskriptif, ya, kita bisa memahaminya menggunakan grafik ini. Jadi ini titik A, ya, titik A ini akan bergerak menuju X sama dengan 2. Karena limit konsepnya mendekati, X mendekati 2, maka titik A ini akan saya gerakkan menuju X sama dengan 2. Limit itu adalah nilai fungsi di suatu titik tertentu apabila x-nya mendekati 2. Jadi ketika saya gerakan x-nya atau titik A ini mendekati 2 dari sebelah kiri, ini dari sebelah kiri, ya. Kalau nanti saya gerakan yang bagian sini itu berarti di sebelah kanan. Kalau kita ingin mencari limit kiri, maka kita gerakan nilai x ini, nilai titik A ini dari sebelah kiri menuju ke 2. Tadi sudah saya katakan bahwa limit adalah nilai fungsi apabila x-nya mendekati 2 pada konteks ini. Ya. Nilai fungsinya sudah saya gambarkan dengan titik B ini. Ya, perhatikan, kalau titik A-nya negatif 6, maka nilai fungsinya kita petakan ke garis yang berwarna biru ini. Ya, dan kita periksa nilainya adalah negatif 6, nilai fungsinya. Jadi perhatikan ini nilai x-nya negatif 6. Kita petakan, kita proyeksikan ke fungsinya, dan kita peroleh bahwa nilai fungsinya atau y-nya adalah negatif 6. Sekarang saya geser ke negatif 4. Negatif 4, di sini nilai y-nya juga negatif 4. Jadi nilai A menunjukkan nilai X, nilai B ini menunjukkan nilai fungsi apabila X-nya sama dengan titik A ini. Ya. Sekarang saya gerakan titik A ini atau X ini mendekati 2 dari sebelah kiri untuk menggambarkan limit kiri. Ya. Lalu perhatikan, kalau X-nya mendekati 2, bagaimana dengan nilai fx-nya atau nilai y-nya? Mendekati berapakah? Nilai yang didekati y tadi itu merupakan limit kiri fungsi tersebut ketika x-nya mendekati 2. Ya, perhatikan ini. Perhatikan nilai y-nya atau titik B ini, dia mendekati nilai berapakah ketika x-nya ini saya gerakan menuju 2. Nilai yang didekati oleh titik B ini, itulah limit kirinya. Tentunya
mahasiswa sudah bisa menduga kalau X-nya saya dekati 2, berapakah nilai Y-nya ini? Nilai berapakah yang didekati oleh titik B ini? Dengan kata lain, nilai berapakah yang didekati oleh Y ini? Saya gerakan. Perhatikan, ini saya dari sebelah kiri menuju ke 2. Ya. Bisa dilihat, ketika X-nya mendekati 2, tidak perlu sampai ke 2. Karena itulah konsep limit, ya, maka Y-nya bisa dilihat mendekati 2. Jadi, berdasarkan peragaan menggunakan grafik ini secara intuitif, kita bisa mengatakan limit X mendekati 2 dari sebelah kiri fungsi f sama dengan 2. Sekarang, ya, kita periksa limit kanannya atau limit X mendekati 2 dari sebelah kanan dari fungsi f. Y-nya itu mendekati nilai berapakah? Ya. Y pada sebelah kanan itu digambarkan oleh titik D. Sedangkan X-nya digambarkan oleh titik C. Yang ini titik C, nanti saya akan gerakan. Ini saya geser dulu, ya, supaya tidak mengganggu. Oke, ya. Sekarang nanti saya akan gerakan nilai Y-nya dari sebelah kanan menuju ke 2. Ini dari sebelah kanan 2 menuju ke 2. Nanti kita periksa nilai Y-nya mendekati nilai berapa, sama seperti yang tadi. Ini karena agak jauh, saya buat kecilnya supaya kelihatan. Wah, jauh banget. Nah, sudah muncul di sini aja, ya. Oke. Kalau nilai X-nya 5, kita cari nilai Y-nya. Nilainya kita proyeksi ke atas 25. Ya, jadi kalau nilai X-nya 5, maka nilai Y-nya 25. Sekarang nanti saya akan gerakan menuju 2. Perhatikan nilai Y-nya itu mendekati berapa. Ya, nilainya digambarkan ini 25 ini tadi. Ya. Sekarang saya gerakan pelan-pelan. Ketika 4,3 dia menjadi 18,49. Saya perbesar lagi supaya lebih kelihatan. Saya gerakan terus menuju 2. Oh, saya tarik ke atas. Ya, saya gerakan terus, saya gerakan, diperhatikan nilainya berubah. Ya. Kalau saya gerakan terus menuju 2, tidak perlu sampai 2, maka terlihat bahwa nilai Y-nya itu dari atas terus turun ke bawah mendekati nilai, kita terus, nilai 4. Ya, perhatikan ini dia bergerak terus ke bawah. Oke. Artinya limit X mendekati 2 dari sebelah kanan nilainya 4. Perhatikan dari sebelah kiri nilai Y-nya mendekati 2. Dari sebelah kanan nilai Y-nya mendekati 4. Artinya fungsi ini tidak memiliki limit di X sama dengan 2 karena limit kirinya adalah 2, sedangkan limit kanannya adalah 4. Apakah fungsi ini memiliki limit di titik yang lainnya? Tentunya kita bisa periksa. Ya. Hanya saja pada titik X sama dengan 2, fungsi ini tidak memiliki limit. Ya. Demikianlah peragaan secara intuitif makna dari limit kiri dan limit kanan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.